Oke, seberapa kuatkah Saitama menurut fisika? Nah, kali ini kita akan coba ulik teman-teman tentang sains dari anime One Punch Man. Anime yang aneh banget itu loh menurutku. Aku tuh nontonnya tuh sampai geleng-geleng kepala. Maksudnya ya keren, ya bagus. Cuman ceritanya tuh aneh gitu loh menurutku. Tapi juga nggak apa-apa, namanya juga anime kan. Anime One Punch Man ini nyeritain tentang Saitama, superhero yang bisa dibilang terlalu OP. Dan kali ini kita akan coba bahas dari sisi fisikanya, sebenarnya seberapa kuat sih kekuatan dari pukulan Saitama. Sama kita juga akan nge-breakdown scene epic ketika si Saitama itu dia kelempar ke bulan terus balik lagi ke bumi. Kalau di YouTube luar itu tuh udah cukup banyak yang bahas tentang physics of Saitama, physics of One Punch Man. Ada kayak Dylan Dance, Nerdist, Because Science, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa nonton juga video-video ini bagus banget. Aku juga udah nonton. Nah, kali ini aku akan coba apa ya? Ya bisa dibilang merangkum, sama aku juga akan ngasih perspektifku tentang fisika dari One Punch Man ini. Dan kita akan mulai dari pembahasan yang pertama tentang kekuatan pukulan dari Saitama. Satu hal yang pasti, pukulannya Saitama itu emang kuat banget ya teman-teman. Musuh aja itu bisa langsung kalah cukup dengan sekali pukulan, terus juga bisa sampai ngilangin hujan, terus juga ngancurin meteor dan lain-lain. Jadi emang kuat banget. Tapi seberapa kuat sih sebenarnya secara eksaknya ini kekuatannya? Kalau kita tarik secara fisika, faktor yang paling mempengaruhi tentang kekuatan pukulan itu ada dua teman-teman. Yang pertama itu adalah massa. Maksudnya massa ini adalah massa dari tangannya, berat dari tangannya ataupun berat dari tubuh orangnya. Dan yang kedua faktornya adalah kecepatan, yaitu kecepatan dari gerakan pukulannya ataupun gerakan dari orangnya. Kalau misalkan dia mukulnya itu sambil gerak. Jadi dari sini biar kekuatan pukulannya makin gede, caranya adalah dengan naikin massa tangannya atau massa tubuhnya, sama juga dengan naikin kecepatan gerakannya. Jadi kalau massa sama kecepatannya ini makin gede, nanti energi kinetiknya itu juga akan makin gede. Nah, setengah mv kuadrat. Dan kalau kita lihat dari intronya anime One Punch Man, dari openingnya, kan ini ya. Oh, oke. Nah, dari sini sebenarnya ini tuh udah disiratkan teman-teman kalau kekuatan pukulan Saitama itu dihasilkan dari kecepatan gerakan tangannya. Sampai-sampai yang di sini ini kan sampai apa ya, udaranya kekompres sampai panas gitu. Oh. Jadi yang utama adalah dari dua parameter itu tadi, yaitu dari massa sama dari kecepatan. Walaupun sayangnya di anime One Punch Man itu kita nggak punya data apa-apa terkait dengan parameter itu. Paling alternatifnya kita tuh bisa memperkirakan kekuatan pukulan Saitama pada scene ketika Saitama ini dia mukul meteor dan kemudian hancur berkeping-keping. Oh. Wow. Meteor segede itu loh dipukul sendirian. Nah, dari scene ini sebenarnya itu susah untuk memperkirakan berapa kekuatan pukulan dari Saitama. Tapi aku ikut aja perhitungan dari Dylan Dance. Jadi diasumsikan meteornya ini adalah beratnya sampai 70 juta ton dengan kecepatan 70 km per second. Dan itu berarti Saitama harus gerak dengan kecepatan 99,979% kecepatan cahaya. Itu cepet banget loh. Dan itu energinya juga pasti sangat besar. Sampai hampir tak terhingga. Dan dari sini ini justru aku tuh percaya teman-teman kalau pukulannya Saitama ke meteor itu belum pukulan yang full power gitu.
Karena Saitama kan ini tadi bisa gerak untuk mukul dengan kecepatan 99, berapa itu tadi persen kecepatan cahaya. Jadi sebenarnya mungkin aja kalau Saitama harusnya bisa gerak dengan kecepatan cahaya mungkin. Ya mungkin kan, mungkin aja batasnya di situ. Dan kalau emang Saitama bisa gerak dengan kecepatan cahaya pukulannya, itu artinya energi dari pukulan Saitama adalah tak terhingga. Beneran tak terhingga teman-teman, tak terhingga. Emang gak masuk akal kekuatannya, dan satu-satunya penjelasan kenapa Saitama bisa punya kekuatan pukulan yang sangat besar itu adalah bahwa dia bisa gerakin tangannya dengan kecepatan cahaya. Ya kalau di dunia nyata jelas gak bisa ya. Tapi ya namanya juga anime. Cuman kalau dari ceritanya, kalau dari anime One Punch Man itu kan Saitama bisa mendapatkan kekuatan yang overpower itu setelah dia latihan keras dan teratur terstruktur selama 3 tahun. Setiap hari itu dia push up sampai 100 kali, sit up 100 kali, squats juga 100 kali, sama juga lari 10 km setiap harinya. Ini sebenarnya berdasarkan studi ilmiah bisa dibenarkan juga teman-teman. Maksudnya dalam konteks meraih keahlian ya, bukan kok ngedapetin kekuatan kayak Saitama. Maksudnya adalah untuk ngedapetin suatu keahlian itu dibutuhkan yang namanya deliberate practice. Apa itu? Simpelnya deliberate practice ini adalah latihan terstruktur dalam jangka waktu yang lama. Dan apa yang dilakukan Saitama itu adalah salah satu komponen penting dari deliberate practice. Makanya kalau teman-teman pengen ningkatin kemampuan otak, pengen otaknya jadi lebih cerdas gitu ya, salah satu solusinya adalah dengan deliberate practice, yang salah satu komponennya adalah dengan banyakin latihan, kayak latihan soal misalnya. Nah buat yang lagi sekolah SMA atau yang lagi nyiapin untuk UTBK gitu ya, teman-teman bisa latihan deliberate practice ini lewat fitur Diprak di aplikasi Zenius. Jadi kalau kita buka aplikasi Zenius, itu di bawah sini ada fitur namanya Diprak Sekolah teman-teman. Nah, jadi di sini tuh ada banyak banget latihan soal yang didesain untuk meningkatkan pemahaman sama bisa juga untuk meningkatkan kecerdasan. Dan ini fiturnya gratis di aplikasi Zenius. Misal di sini aku pilih fisika. Nah, terus juga bisa milih babnya apa gitu. Ngasal dulu ya, aku ngasal ya. Oke. Ini ngasal ya aku. Nah nanti ketika jawabnya salah itu pun nanti akan ada pembahasannya teman-teman yang bisa ditonton. Jadi buat yang pengen makin cerdas bisa coba pakai fitur Diprak di aplikasi Zenius ini. Bisa download aja aplikasinya di Play Store, di App Store. Oke, kita lanjut lagi ke scene epic ketika Saitama ini dia kelempar ke bulan, kemudian balik lagi ke bumi. Oh, oke. Wow. Wow. Ini scene ini bener-bener epic ya, teman-teman. Dan dari sini kita bisa tahu kalau waktu yang dibutuhin Saitama untuk gerak dari bulan ke bumi itu adalah 19 detik. Untuk perbandingan aja, waktu yang dibutuhkan cahaya untuk gerak dari bulan ke bumi itu adalah 1,3 detik. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau kecepatannya Saitama ini itu mencapai 20.231.578 meter per detik, atau setara dengan 6,74% dari kecepatan cahaya. Ini sebenarnya nggak secepat yang awal tadi ya, karena yang awal tadi kan sampai 99% berapa gitu kan. Ini cuman sampai 6,74%. Tapi ini pun juga udah gede banget loh. Untuk menghitung energinya kita bisa pakai prinsip energi kinetik relativistik kayak yang awal tadi. Dan dari sini kita bisa dapat kalau nilai energinya itu setara dengan 215 kali dari ledakan nuklir di Hiroshima. Wow. Jadi harusnya kalau mau lebih realistis gitu ya, harusnya bongkahan kawah yang dihasilin sama Saitama pas jatuh ke bumi itu harusnya jauh lebih gede lagi. Sama juga shockwave dari ledakannya Saitama itu mungkin justru akan lebih banyak ngancurin rumah-rumah orang ya. Iya ya.
Dan juga yang gak kalah penting untuk diperhatiin itu adalah ketika Saitama itu tadi lompat dari bulan ke bumi ya. Kan dia gini ya. Dari sini ke sini. Nah, dengan kecepatan lompatan yang sangat-sangat cepat itu tadi, ini tuh pasti nanti akan ada efeknya ke bulan. Efeknya apa? Efeknya sama seperti ketika ada pistol nembakin peluru. Duar. Pelurunya gerak ke depan, pistolnya ada recoil ke belakang. Jadi dari sini, oke, Saitama gerak maju ke depan ini ya. Tapi bulannya pasti kena efek recoil ke belakang. Ini bisa dihitung berapa nilai kecepatan recoil yang nanti dialami bulan lewat prinsip kekalahan momentum. Silahkan dihitung sendiri ya teman-teman. Nilainya mungkin pasti akan kecil, nggak gede-gede banget. Tapi kalau misalkan itu diakumulasi dalam sehari, dalam sebulan, dalam setahun, nanti bumi kita kehilangan bulan loh. Gimana ya Saitama ini? Bukannya dia jadi superhero yang menyelamatkan bumi, tapi justru dia juga banyak merusak bumi ya. Itu tadi dari lompatannya ke bumi kan ada ledakan gede banget, terus juga bulannya nanti kelempar. Aduh, gimana tuh Saitama itu? Tapi ya udahlah ya. Pokoknya dari sini kita bisa tahu kalau memang kekuatan Saitama itu kuat banget. Oke, demikian dan terima kasih.